Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita, telah memberkati kita, memberikan kita beberapa kenikmatan, kesehatan, kesempatan, dan yang lebih utama adalah nikmat iman. Sehingga pada malam hari ini dengan nikmat itu kita bisa hadir di masjid untuk menunaikan sholat fardu maghrib, kemudian iktikaf, mendengarkan taklim, mengikuti taklim, mengikuti kajian. Semoga kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini dengan rahmat Allah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak membaca sholawat, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil hisab kelak kemudian hari nanti. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai tentang sekitaran sholat, Ibu. Jadi sholat ini, Bu, kalau kita mau mengkaji itu bisa beberapa kali pertemuan. Tentang rukun sholat, satu kali pertemuan, rukun 13 itu kan. Tentang bab syarat sah sholat, satu kali pertemuan. Tentang bab yang membatalkan sholat, satu kali pertemuan. Begitu juga dengan bersuci atau berwudu. Rukun berwudu satu, syarat sah berwudu ada lagi. Yang membatalkan wudu apa saja, yang disunatkan dalam berwudu apa saja, yang disunatkan dalam sholat apa saja. Jadi kalau sholat itu 3 kali pertemuan, berwudu itu 3 kali, bahkan berwudu itu bisa 4 kali. Yang satu bab air. Air yang boleh untuk bersuci itu air apa? Air embun, air hujan, air mata air laut, air sumur, air. Terus air kelapa itu gimana? Kalau banyak dikumpulkan jadi satu drum. Jadi satu-satu bab itu bisa butuh waktu. Nah, keterbatasan waktu itu tentu terbatas juga yang bisa kita sampaikan. Jadi kita ambil satu-satu, Bu. Sebenarnya bukan Bapak Ibu tidak tahu yang mau kita sampaikan ini, tahu hari-hari kita sholat, hari-hari berwudu. Cuma ini namanya mengkaji-kaji ulang, Bu, pelajaran-pelajaran anak MDA.
Jadi pada malam hari ini saya pilih bab tentang syarat sah sholat. Bapak Ibu ya, syarat sah sholat. Jadi seseorang itu ketika dia mengerjakan sholat harus ditunaikan syarat dan rukunnya. Apa Bu? Syarat dan rukun. Jadi semua ibadah itu ada syarat dan rukun. Puasa ada syarat rukun, haji ada syarat dan rukun, berwudu ada syarat dan rukun, begitu juga dengan sholat, ada syaratnya, ada rukunnya. Secara singkat, syarat sholat itu, rukun sholat itu kan niat berdiri tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, membaca tahiyat, membaca salam dan seterusnya. Itu namanya rukun sholat, ya. Itu namanya rukun sholat. Di sini kita sampaikan tentang bab syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat itu, Bu? Kalau sholat, syarat sahnya itu, syarat sholat itu tidak dipenuhi, ya tidak sah sholatnya, ya, tidak sah dia. Jadi syarat sah sholat itu yang pertama apa, Bu? Yang pertama Islam, ya, wudhu betul tuh. Yang pertama Islam. Kalau dia tidak Islam, dia sholat, sholatnya diterima enggak? Tidak. Karena apa? Karena dia tidak Islam itu tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya itu tidak mengakui Allah itu Tuhannya. Terus dia sholat, tentu tak bisa. Jadi orang sholat itu yang syarat yang pertama Islam, ya Bu. Ada kurang lebih syaratnya ini 8. Kalau rukun itu kurang lebih 13. Ada sebagian pendapat mengatakan rukun sholat itu 16. 16 itu karena ditambah ruku tumak ninah, i'tidal tumak ninah, sujud tumak ninah, jadi 16. Yang pertama syarat sholat Islam. Yang kedua balik. Balik ini apa, Bu? Bahasanya tuh sudah berakal, sudah akhil balik. Jadi kalau anak-anak kecil yang kayak gitu tuh dia sholat, dia belum diterima karena dia belum akhil balik. Ada sebagian pendapat kalaupun dapat pahala itu pahalanya ke orang tuanya, kata sebagian pendapat. Tetapi kalau kita mengacu kepada hukum fikihnya, syarat sah sholat yang pertama Islam, yang kedua balik. Ada 8 syaratnya itu. Nanti Isya 7.35, berarti 7.25 kita akhiri ya. Katanya ada kuis, hadiah kulkas atau apa kabarnya. Dan pertanyaan nanti kalau tidak bisa menjawab, hadiahnya kembali kepada yang bertanya. Ya kan gitu. Itu aturannya begitu tadi disampaikan oleh pengurus. Caranya ya kasih pertanyaan yang agak-agak susah gitu kan. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga suci dari hadas. Nah, yang tadi itu yang disebut siapa Bapak tadi, berwudu katanya. Suci dari hadas.
Hadas ini Bapak Ibu ada hadas besar, ada hadas kecil. Orang yang mau bersuci dengan hadas kecil itu syaratnya dia harus suci dulu hadas besarnya. Kalau hadas besarnya dia tidak mandi, tidak bersih, maka berwudunya tidak sah. Jadi suci ini suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Orang yang tidak Islam bersucinya juga tidak bisa, tidak sah. Bagaimana kalau wajib mandi ini apa? Wajib mandi ini orang meninggal, ya kan? Orang meninggal itu kan wajib dimandikan, ya. Kenapa orang meninggal itu wajib dimandikan? Nah, karena tak bisa mandi sendiri. Untung tak pakai hadiah tadi. Orang masuk Islam, orang baru masuk Islam itu Bu, wajib mandi. Karena apa? Karena selama ini sebelum Islam dia kan tidak pernah mandi hadas besar, ya kan? Tidak pernah. Apalagi hadas kecil berwudu. Jadi begitu masuk Islam wajib mandi. Setelah mandi secara hukum Islam maka dia seperti bayi baru lahir. Jadi yang wajib mandi ini orang berhadas besar, orang masuk Islam, orang meninggal dan seterusnya. Setelah itu baru bisa bersuci, yaitu berwudu. Berwudu ini itu tadi kembali ada syarat, ada rukunnya gitu. Kemudian yang keempat, suci anggota badannya. Syarat sah sholat nih yang keempat, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, ya kan? Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Jadi ketiga-tiganya harus suci. Kalau kita berbicara tentang suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci pakaian. Pakaian dalam sholat itu seperti apa? Apa harus pakai telekung kalau ibu-ibu? Tidak pakai telekung pun boleh, dengan syarat, ini kalau mazhab Syafi'i ya, bagi laki-laki, bagi ibu-ibu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, ya kan? Walaupun mazhab lain itu tertutup sampai segini bisa ya, Maliki atau apa tuh. Kadang dia sholat hanya dengan pakaiannya yang dipakai gitu ibu-ibu. Tapi kalau umumnya di daerah kita ini itu memang pakai telekung yang di seluruh tubuh, ditutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lah bagi laki-laki itu kalau menurut fikihnya minimal tertutup pusat dan lutut. Itu kalau orang zaman dulu itu kan untuk punya baju itu payah ya. Ada orang-orang zaman dulu tuh kalau mau sholat tuh dia pakai sarung, pakai peci, tapi baju tuh cuma disangkutkan gitu aja, tak dipakai betul gitu. Karena menurut dia tidak pakai baju itu sah. Bapak-bapak sholat tak pakai baju sah enggak? Sah.
karena batas aurat itu minimal tertutup pusat dan lutut. Tetapi secara etika hampir tak ada kita di hari-hari ini, di saat-saat ini, yang laki-laki yang sholat tidak pakai baju, ya. Sangat hampir tidak ada, kecuali dalam keadaan terdesak. Jadi artinya syarat sholat tadi yang keempat, suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Suci Bapak Ibu, suci tempat ini, tempat yang dibikin sujud itu, tempat yang dibikin sujud itu harus suci, sajadah itu harus suci. Jadi badan kita juga suci karena tidak terkena najis gitu. Umpamanya sudah berwudu, kejatuhan kotoran atau najis, ya, dia terhitung najis itu kan berbau, ada baunya kalau fikihnya kan, ada rasanya, ada warnanya. Itu hilang dari bau, warna, rasa, itu berarti bersih dia, suci dia. Jadi kalau masih berbau ya berarti masih najis. Jadi dalam arti suci anggota badan, suci pakaian, dan suci tempat. Yang kelima, menutup aurat. Tadi sudah saya sampaikan, ya, menutup aurat itu aturannya sudah kita tahu, tetapi yang perlu kita tahu itu ialah batas-batas yang harus tertutup. Ibu-ibu itu kalau sujud, ya, kalau sujud terus telapak kakinya nampak, gimana? Gimana tuh? Sementara perempuan itu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Makanya ketika memakai kain itu kan kadang dilebihkan, dipanjangkan untuk mengantisipasi ketika sujud telapak kakinya tidak kelihatan gitu. Yang keenam adalah masuk waktu. Masuk waktu. Kalau sholat maghrib itu waktunya dari terbenam matahari sampai, ini kalau pakai waktu matahari ya, bukan waktu jam, sampai hilang fajar, hilang warna merahnya ada, ya kan? Kalau waktu subuh apa tuh? Terbit fajar sidik sampai terbit fajar, waktu suruh terbit matahari itu. Kalau waktu zuhur itu kalau di zaman dulu masuk waktu zuhur itu biasanya itu di atap tuh, saya pernah lihat kecil-kecil, saya dulu dipaku kecil gitu atap tuh, tapi lengkungan yang atas tuh dipaku kan tidak bocor, di garis ini, di garis di bawah ini, di bawah bayang-bayang tuh di garis. Kalau nanti dia lewat dari garis tuh, garis panjang ini, kalau bayang-bayang itu nanti dia lewat ke timur, berarti matahari itu kan sudah condong ke barat, masuklah dia waktu zuhur. Masuk dia waktu zuhur, ya kan? Kapan masuk waktu asar itu?
Ketika kita keluar berdiri, udah asar atau belum? Bayang-bayang diri kita ini mana lebih panjang dengan bayang-bayang tuh? Diri kita nih, tinggi kita nih dengan bayang-bayang tuh lebih panjang mana? Kalau sudah lebih panjang bayang-bayangnya, udah masuk dia asar. Kalau orang zaman dulu kan. Sampai kapan waktu asar itu? Sampai terbenam matahari. Terus kapan waktu yang dilarang sholat? Ada enggak waktu yang dilarang sholat? Waktu yang dilarang sholat itu, Bu, pas matahari terbenam, ya kan? Pas matahari itu terbit, Ibu, pas matahari terbit ada sholat tak? Tidak ada. Sholat syuruk tuh setelah matahari terbit. Jadi yang dilarang itu pas matahari terbenam, pas matahari terbit, pas matahari tegak di atas. Itu waktu yang tidak dibolehkan atau dilarang sholat. Hah? Waktu belum masuk? Ya, waktu belum masuk. Jadi saya pernah di Sumatera Barat, di Padang, ada masjid di tepi laut, masjid baru, warna putih, 2 lantai masjidnya. Al-Hakim ya. Jadi agendanya tuh maghrib di situ. Jadi setengah jam sebelum maghrib saya sudah sampai di situ. Kan parkirnya di tepi laut tuh kan, parkir kendaraannya. Saya saksikan matahari itu terbenam. Jadi matahari ini, Bu, baik dia terbit ataupun terbenam, kalau ini ufuk gitu kan, kira-kira segini, ini nampak dia bergerak berjalan tuh, langsung tenggelam. Terbitnya tuh pun gitu, nampak dia tuh pergerakan jalan. Kecuali kalau yang di atas ini gitu tuh tak nampak sama kita bergeraknya. Tapi kalau dia mau terbit, biasanya kita di pinggir laut itu nampak. Saya pernah penyeberangan Merak Bakauni itu subuh di kapal, penyeberangan Merak Bakauni itu nampak saya matahari itu terbit, tapi tidak dengar azan. Kalau di penyeberangan Tanjung Balai ke Malaysia itu sering lihat matahari terbit di laut tuh, tapi tidak juga dengar azan. Yang dengar azan tuh pas di Padang tuh. Begitu matahari ini terbenam, dia belum azan tuh, Bu. Belum azan tuh, saya saksikan tuh belum azan dia. Belum azan maghrib. Kira-kira 5 menit lebih lah. 5 menit, 7 menit baru dia azan. Jadi pas terbenam itu memang belum maghrib, belum boleh sholat. Jadi setelah sempurna terbenamnya, barulah dia masuk maghrib. Begitu juga dengan Bapak Ibu ketika sholat syuruk, surat Isra, surat syuruk itu, Bu. Kapan Ibu sholat tuh? Setelah matahari itu muncul, Isra di mana? Kan ada di jam ini. Tunggulah agak-agak berapa menit setelah dia naik, baru Bapak Ibu sholat 2 rakaat. Kalau di dalam hadis itu, apabila seseorang itu sholat subuh berjamaah, artinya kan di masjid, sholat subuh berjamaah dalam hadis At-Tirmizi itu, kemudian setelah sholat berjamaah ini dia iktikaf di masjid. Iktikaf itu menetap di dalam masjid.
Apakah dia mendengarkan kajian, taklim? Apakah dia membaca Al-Quran? Apakah dia berzikir, menetap? Sampailah matahari ini terbit, ya, dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala haji dan umroh. Dalam hadis itu disebut sempurna, sempurna, sempurna sampai 3 kali. Jadi bapak ibu menggunakan waktu di masjid itu mulai masuk sholat sunat qobliyah apa namanya? Qobliyah subuh 2 rakaat sholat sunat qobliyah subuh itu gimana pahalanya? Lebih baik dari dunia dan isinya, besar sekali itu. Kemudian sholat berjamaah sampailah. Jadi sebenarnya sholat syuruk itu Bu, waktunya itu awal duha. Kapan dia tuh sholat syuruk tuh? Setelah matahari terbit. Biasanya Ustadz mengeri arahan berapa tuh? 7 menit atau 10 menit. Nah, waktu duha kan segitu tuh Bu. Waktu duha tuh dalam fikih, setelah matahari terbit dari ufuknya tuh setinggi tombak. Tombak itu tingginya berapa? 1,5 meter atau berapa? Dari ufuk, dari batas ufuk tuh segitu memang waktunya. Kalau yang saya lihat di Padang itu sekitar 5 atau 7 menit itulah dia azan maghrib. Tapi kalau yang saya lihat di laut-laut lain itu kan karena tidak ada masjid, makanya saya tidak dengar azan kan itu. Itu kita saksikan sendiri itu. Jadi tidak ada sholat ba'da subuh, ya Bu. Setelah subuh itu tidak ada. Bukan tidak ada sholat, tapi tidak ada sholat ba'da subuh. Setelah asar itu yang tidak ada sholat sunat ba'da asar. Tapi lepas asar itu boleh tidak sholat? Ibu mau ke masjid, bapak ibu ke masjid, mau sholat maghrib, begitu masuk ke masjid ini kan sholat 2 rakaat, kan sudah sholat asar tadi, berarti kan boleh. Nah, berarti yang tidak boleh itu sholat sunat rawatib ba'da subuh dan ba'da asar. Tapi kalau sunat, saya pernah dulu sekolah di SMP kelas 2 ditanya guru itu sama teman saya, tak boleh sholat setelah asar. Kalau ada orang meninggal gimana kita mau sholat jenazah? Apa jawab guru itu? Carilah orang yang belum sholat asar katanya. Masih ingat saya. Kalau sekarang saya pikir-pikir, mana pula guru ini kan? Disuruh mencari sholat orang yang, dia guru itu menerangkan tidak boleh sholat, tidak boleh katanya setelah sholat asar itu tak boleh sholat lagi. Bukan tak boleh, tidak ada yang rawatib dia asar itu sebenarnya. Begitu juga dengan subuh. Tapi saya pernah lihat orang setelah sholat subuh ini dia sholat 2 rakaat. Di mana? Di bandara nih, bandara Pekanbaru nih. Waktu itu ngejar waktu pesawat pertama, jadi subuhnya di bandara, disuruh subuh di bandara. Habis sholat subuh, orang ini sholat ya, sholat 2 rakaat. Sholat apa nih dipikirkan? Memang agak aneh kawan tuh. Oh, badannya tegap, rambutnya panjang tuh, penuh diikat panjang itu. Aneh-aneh juga orang rambut panjang ini dalam hati saya ya. Kadang kalau kita lihat agak aneh-aneh ya rambut panjang ini kadang. Jadi saya tanya sama teman kan, itu sholat apa dia? Begini Pak Huri katanya, kalau kebiasaan orang itu, ini menurut keterangannya katanya, pendapat katanya, anak ini sarjana UIN yang menerangkan, yang ngomong sama saya ini, kalau biasanya seseorang itu sholat qobliyah subuh terus, pada suatu hari dia datang ke masjid, orang sudah sholat subuh, dia makmumnya, orang datang tuh tidak ada waktu dia mau sholat qobliyah subuh, orang sudah qomat. Setelah itu dia boleh sholat sunat
setelah subuh, pengganti qabla subuh yang biasanya dia kerjakan. Jadi dia merasa menyesal udah kebagian. Tapi kalau kita biasanya sebelum subuh juga tidak pernah sholat, tiba-tiba di sini setelah subuh kita sholat untuk pengganti, itu overacting tuh namanya, malah ditonton orang lah, jadi tambah jadi fitnah nanti, ya kan? Itu tidak boleh. Kemudian di dalam kita berjamaah nih Bapak Ibu, juga ada aturannya, sedikit saya tambahkan ini kan. Kurang berapa menit lagi nih? Hah? 20 menit. Kalau kita datang Bu, imam sudah mengerjakan sholat, ini jamaah ini sudah mengerjakan sholat, berarti kita disebut makmum masbuk. Kalau ketinggalan satu, kita selesaikan satu rakaat tambahannya. Setelah selesai salam nanti berapa kurangnya itu kita tambah. Tapi menghitungnya itu kalau kita datang, ya, kita Allahu Akbar, imam ini sudah sujud, sudah ruku. Kalau dia masih dalam keadaan ruku, kita Allahu Akbar langsung ruku, masih dapat kita nih tadi rakaat ini tadi. Tapi kalau imam nih nanti dia sudah iktidal, kita baru Allahu Akbar, dia sudah iktidal, berarti rakaat ini kita tak dapat Bu. Kenapa? Karena kita sudah ketinggalan 2 gerak. Imam sudah ruku, sudah iktidal, baru kita masuk. Ya kan? Baru kita masuk. Jadi itu yang harus kita awasi. Jadi ketika kita datang ini, posisinya imam ini tadi dia sudah ruku atau belum? Kalau belum, berarti masih dapat sama kita. Kalau dia sedang ruku masih dapat. Tapi ketika dia iktidal, kita sudah tidak dapat di rakaat itu. Harus kita sempurnakan berapa yang jumlah rakaatnya gitu. Nah, baik. Saya ini dulu Bapak Ibu ya, saya selesaikan dulu. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Ya. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Ada rekaman kemarin di grup jamaah Masjid Al-Mutakin tuh, Pak Yan tuh siapa yang ngirim? Orang di dalam Ka'bah tuh sholat, yang sebelah sini ngadap ke sana, yang situ ngadap ke sana, ya kan? Yang situ ngadap ke situ. Jadi menghadap kiblat. Ya, kalaupun tidak tepat betul ke Ka'bah itu agak tipis-tipis lah apa kenanya, ya hitung kena lah tuh. Itu kan banyak akhir-akhir ini orang yang masjidnya digeser-geser itu, kiblatnya diserongkan gitu kan. Mutakin aja yang tidak serongkan, karena ini secara gaibnya sudah diangkat dan digeser gitu, cuma jamaahnya tidak tahu. Ya kan? Jadi tidak perlu lagi digeser. Ya, terus saya tambah yang terakhir Bu, di dalam syarat sah sholat ini, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat. Kurang berapa menit Pak? Oh, ini mana nih, baru cerita sedikit dan habis pula waktunya. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat. Jadi Bapak Ibu, syarat sholat itu tahu mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang rukun nih, mana yang wajib. Rukun 13 itu membaca surat itu sunat, ya kan? Membaca bacaan ruku itu sunat, membaca bacaan iktidal itu sunat, ya. Jadi mana yang rukun dan mana yang sunat itu harus kita ketahui Bu. Itu menjadi salah satu dari
syarat sah sholat. Barangkali itu Bapak Ibu ya, ini seperti kurang selesai ya, tetapi karena keterbatasan waktu kita anggap selesai mengenai syarat sah sholat. Untuk mengakhiri dari kajian kita pada malam hari ini, pada maghrib ini, pengurus menyediakan beberapa door prize. Apakah boleh dalam hukum agama mengasih-ngasih hadiah ini? Rasulullah itu pernah memegang serban, ditanya oleh para sahabat, duduk-duduk dengan sahabat, kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban. Sholat khusyuk para sahabat tuh, sholatlah para sahabat itu. Kemudian ditanya salah satu sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk? Ada yang angkat tangan, Sayyidina Ali. Ditanyai, kamu sholat tadi ingat apa? Ingat serban. Tapi di akhir hayat Sayyidina Ali ini ditutup oleh Allah ketika dia mau sholat subuh atau apa, ditikam. Orang apa ini? Siapa yang nikam tuh? Orang Khawaris apa tuh? Ini kan kayak mata pancing tuh, tombaknya tuh. Tak bisa dicabut, sakit. Tunggulah aku sholat, ketika dia sholat dicabut, baru dia tidak merasa sakit. Karena apa? Karena saking khusyuknya dia menghadap kepada Allah sehingga dicabut tidak terasa. Artinya apa? Kalau tidak ditutup dengan kejadian meninggalnya di tombak itu, sejarah akan menulis, yang kan kita mau khusyuk Sayyidina Ali aja tidak bisa khusyuk, kan jadi cerita tuh. Jadi tapi akhir ceritanya bahwa dia bisa sholat khusyuk. Kurang lebih itu Bu. Sekarang menginjak ke pertanyaan yang pertama. Dibagi. Bapak-bapak 2, ibu-ibu 2. Ibu-ibu 3, bapak-bapak 2. Enggak ada apa-apa, tambah sedikit aja Pak ya. Yang pertama, sebutkan 3 saja, bapak-bapak nih ya, bapak-bapak dulu. Sebutkan syarat sah sholat 3 saja. Balik, suci di atas. Baik. Satu lagi ibu-ibu ya, bapak-bapak. Siapa yang duluan ya? Sebutkan 3 hal yang harus suci. Apa? Kita sholat harus suci diri, badan tuh sama pakaian. Terus satu lagi tempat. Oke. Nah, bisa. Ibu-ibu 3 waktu Bu yang diharamkan untuk sholat. Nah ya Bu, itu siapa namanya tuh? Kira aja dicatat tuh tadi ya. Tidak apa-apa, boleh, itu kreatif tuh namanya. Ibu-ibu, sebutkan 3 nama lengkap. Siapa nama ketua masjid, imam masjid, dan gharib masjid Al-Mutakin. Tuh Bu yang di tiang tuh. Sebutkan Bu. Tidak bisa. Siapa yang bisa? Sebutkan dari yang pertama Bu, ketua masjid, imam,
Gimana Pak Darmaji? Wah, bahaya ini ibu-ibu nih, ketua masjid Imam Karim ada apal. Sholat sunat apa yang dikerjakan ibu-ibu ya setelah terbit fajar, tapi bukan sholat suruh, bukan sholat isra. Setelah terbit fajar, sholat sunat apa selain dari sholat sunat isra atau suruh? Kok beli subuh? Setelah subuh, setelah matahari terbit. Siapa yang jawab? Tuh Bu, sopo kayak ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi karena keterbatasan waktu, wallahu a'lam bishawab, lebih kurang saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.